lagi di podcast Ketemu bareng Indonesia Dia dan Nice saja. masih bakal ngobrolin tentang hal-hal yang pastinya panas gitu ya, menarik tentang isu sosial, politik, dan hukum di Indonesia. Nah, hari ini kita bakal ngebahas tentang salah satu isu yang ini gak pernah ada habisnya Mas Ais ya. Ya, betul sekali. Kemarin juga baru diperingati selama 16 hari. Dan juga isu tentang perempuan ini ibaratnya kayak deket banget sama kehidupan kita sehari-hari. Tapi mungkin banyak yang gak sadar gitu, kayak tentang kekerasan, tentang misalnya diskriminasi gender, dan lain-lain. Nah, hari ini kita bakal ngobrol dengan salah satu sosok yang pastinya juga gak kalah luar biasanya dengan isu ini, yang udah sangat ahli di mana-mana. Dan sudah berkecimpung di grassroots. Dengan sangat lama juga gitu ya. Sudah bersama dengan Mbak Misi. Hai. Direktur dari Institut Kapal atau Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan ya Mbak ya. Iya. Apa kabar Mbak Misi? Baik, kabar baik. Sehat ya? Oh sehat, semangat Masih seperti semangat. kalian yang Iya. masih Masih milenial. semangat. Nah, ngobrolin tentang podcast Ketemu hari ini ya Mbak Misi. Kita bakal ngebahas tentang kekerasan terhadap perempuan dan pergerakan perempuan di akar rumput nih, yang memang aktif banget kapal perempuan mencoba untuk advokasinya. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak ya, awalnya ya Mas Ais ya. Ya, awalnya Mbak Miss ini kenapa bisa sampai sangat concern terhadap Isu ini. terutama isu mengenai kesetaraan gender, keadilan gender. Ya awalnya tidak langsung tiba-tiba saya Iya, concern. iya. Saya concernnya pada isu-isu yang terkait dengan kemiskinan, penderitaan masyarakat gitulah, mulai dari mahasiswa. Kemudian pasca itu mulai bertemu dengan teman-teman yang mulai memperkenalkan isu-isu perempuan. Salah satunya saya pernah ikut training gender. Jadi waktu tahun 1994 itu saya ikut training gender. Yang training itu Mbak Eva Kusuma Sundari, Mansur Fakih yang sudah almarhum itu, dan beberapa teman-teman aktivis. Nah, saya baru mengenal itu isu gender itu pada saat itu. Ternyata kita ini punya masalah ya, yang selama ini diam-diam kita anggap sesuatu yang biasa, ternyata itu bagian dari bentuk ketidakadilan ataupun kekerasan. Nah itu juga akhirnya bisa mungkin berdampak tadi pada isu yang awalnya Mbak concern ya, kemiskinan dan lain-lain gitu. Nah kalau saat ini ya Mbak, ya Mas Ais ya, gimana sih sebenarnya konstelasi isu gender di Indonesia? Apakah tadi ketimpangan tuh masih sangat tinggi, diskriminasi masih sangat tinggi, atau sebenarnya udah cukup membaik sih dari dulu-dulu gitu? Ya kita punya perkembangan yang cukup baik, tapi di sisi lain juga punya ketimpangan yang parah gitu. Jadi misalnya ya, angka kekerasan terhadap perempuan saja kita tahu 1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis maupun kekerasan seksual. Nah kemudian juga ketimpangan di dalam hal pendidikan, rata-rata lama sekolah anak perempuan berbeda dengan lebih pendek dibanding dengan laki-laki. Angka kematian ibu juga masih jauh dari target, hampir 3 kali dari target tahun 2015, belum tercapai. 305 per 100.000 itu adalah angka yang sangat tinggi untuk angka kematian ibu. Kita lihat juga perkawinan anak di Indonesia ini peringkat nomor 7 sedunia. Itu bayangkan dalam kurun waktu yang sangat panjang kita sudah punya gender mainstreaming sejak tahun 2000, sudah hampir 20 tahun. Bagaimana sih gender mainstreaming ini terimplementasi? Di satu sisi memang ada perkembangan-perkembangan ya, misalnya sekarang sudah banyak perempuan yang bisa mengakses berbagai kesempatan, berbagai hak-haknya, tetapi di sisi lain diskriminasi tetap terjadi di mana-mana di berbagai lini kehidupan. Jadi berarti ada progres, tapi sebenarnya masih ada juga keterbatasan yang sangat tinggi gitu ya terhadap isu ini. Dan kembali yang isi ungkapkan bahwa kekerasan terhadap perempuan itu semakin meningkat, dan menurut data Komnas Perempuan terbaru memang trennya meningkat, dan itu mungkin bisa menjelaskan lebih detail apa yang sebenarnya terjadi, kenapa seperti kekerasan ini semakin terus meningkat. Ada apa sih yang terjadi ada apa sebenarnya di di Indonesia? masyarakat? Jadi salah satu penyebab utamanya adalah
pandangan yang menganggap perempuan itu sebagai objek seksual, objek untuk didominasi dan sebagainya. Itu yang namanya pandangan-pandangan yang bias gender gitu, yang dia berasal dari akarnya adalah budaya patriarki. Budaya patriarki itu adalah mengutamakan laki-laki, mengunggulkan laki-laki dan membuat perempuan itu pihak yang paling ya subordinasi. Nah itu anggapan seperti itu tampaknya tidak terlalu kayaknya biasa aja gitu ya. Tapi dampaknya ketika dalam kehidupan sehari-hari mulai dari keluarga itu kan perempuan akhirnya menjadi orang yang diatur, yang dia dikendalikan oleh pihak lain, baik laki-laki maupun perempuan lain gitu. Nah, pertama ya itu menurut saya bias gender atau budaya patriarki itu menjadi faktor yang tetap terus-menerus konstan itu dari zaman Belanda sampai sekarang itu konstan. Tapi ada hal-hal lain yang memicu. Hal-hal yang memicu misalnya mulai menguatnya pandangan-pandangan yang menganggap yang konservatif ya. Pandangan konservatif yang menganggap perempuan itu tidak layak untuk ada di publik, perempuan tidak layak untuk bisa bernegosiasi, semua diatur dengan norma-norma konservatif yang mengurung perempuan itu dalam norma-norma tadi. Nah itu sekarang kan menggunakan juga cara-cara yang dipercaya orang. Jadi misalnya ingat nggak waktu kasus perkosaan Bengkulu, perkosaan anak Bengkulu, itu ya. Itu kalau kita lihat di medsos itu ya banyak sekali yang justru memojokkan keluarga korbannya. Rata-rata itu kalau ada kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan itu yang disalahkan adalah korbannya karena dia dianggap keluar dari norma-norma yang seharusnya dia ada. Misalnya dia keluar dari norma agama, norma adat, itu yang dipakai, sementara masyarakat kita masih sangat percaya pada norma-norma yang mengatur, yang itu menjadi tradisi mulai dari kecil gitu. Jadi itu salah satunya. Hal lain adalah maraknya digital ini ya. Di satu sisi teknologi ini sangat ampuh untuk melakukan penyadaran, untuk membuat informasi, untuk kemajuan. Tapi di sisi lain ini juga dipakai untuk memperkuat pemojokan perempuan, untuk sinisme pada perempuan dipakai untuk alat guyonan. Itu di medsos kan mudah sekali tersebar. Jadi kita agak perundungan dia nggak usah bersuara lagi di ranah digital. Ya, terus yang berikutnya adalah kebijakan-kebijakan. Di satu sisi kita punya kebijakan perlindungan terhadap perempuan, misalnya baru saja Indonesia merevisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 menaikkan angka usia perkawinan dari 16 menjadi 19 tahun laki-laki sama dengan perempuan. Tapi di sisi lain kita juga masih punya banyak regulasi yang mendiskriminasi perempuan. Misalnya perda-perda yang mengatur jam malam perempuan, yang mengatur tata busana perempuan. Itu kan menunjukkan bahwa nilai-nilai konservatif tadi bukan semata-mata hanya ada di dalam kehidupan sehari-hari, tapi sudah menjadi sistem politik yang menjadi produk-produk dari regulasi kebijakan. Di sisi lain juga kebijakan yang sudah berusaha untuk meningkatkan kesetaraan gender juga belum sepenuhnya dijalankan. Ya, ini cukup banyak ya, kompleks gitu untuk menjawab kenapa akhirnya angka kekerasan ini semakin meningkat. Nah selanjutnya ini yang menarik juga nih, karena kalau misalnya kita kepo tentang kapal perempuan, wah banyak banget nih outreach-nya kemana-mana gitu. Karena misinya kan ingin mendobrak diskriminasi gender.
Kalau boleh tahu Mbak sedikit nih, teman muda dikasih clue, apa aja sih yang sudah dilakukan sama kapal perempuan sampai saat ini? Ya, kapal perempuan ini mengambil salah satu strategi. Strateginya adalah membangun kesadaran kritis dengan perspektif keadilan gender dan pluralisme. Jadi dua perspektif itu tadilah yang diangkat di dalam seluruh menjiwai dari semua kegiatan-kegiatan kapal. Kapal perempuan bekerja mulai dari hulu ke hilir ya, mulai dari grassroots hingga pada pengambil kebijakan. Kita melakukan capacity building untuk para perempuan-perempuan yang paling tak terjangkau selama ini di grassroots supaya mereka meningkat kepemimpinannya dengan 3 hal kontennya ya. Jadi memadukan 3 hal. Pertama, membangun perspektif keadilan gender dan pluralisme atau kesadaran kritis, mengintegrasikannya dengan penguatan life skill, kan butuh makan, butuh hidup gitu ya. Tapi ini tidak sendiri-sendiri, ini diintegrasikan. Yang ketiga adalah kemampuan mereka di dalam mengawal pembangunan, advokasi dan mengorganisir supaya mereka bisa berjuang secara kolektif. Ini di tingkat grassroots. Kemudian di tingkat aktivis kita mengembangkan training-training. Training kita punya 4 serial training. Jadi dalam satu training itu ada sekitar 5-7 hari, itu 4 tahapannya. Nanti kalau mau diperjelas saya akan gambarkan ya. Terus yang pada pemerintah daerah terutama ya, itu kita juga melakukan technical assistant ya untuk beberapa hal terutama di dalam proses perencanaan dan penganggaran yang responsif gender yang terintegrasi dengan SDGs. Sekarang karena konteks SDGs ini harus mulai diangkat supaya dia tidak menjadi dokumen yang ditandatangani selesai gitu ya, tapi diimplementasikan. Nah itu proses dan model pendidikannya. Jadi ada pendidikan pluralisme dan perdamaian, ada pendidikan feminisme dan kerja, ada banyak tema-tema yang sudah dilakukan oleh kapal perempuan karena sudah 20 tahun ya, nggak cukup saya jelaskan di sini. Nah itu di tingkat capacity building. Kemudian di tingkat knowledge development kita mengembangkan diskursus tentang pluralisme gender itu melalui penerbitan buku bacaan kritis, kemudian diskusi rutin, bedah buku di perpustakaan, di bawah itu ada perpustakaan, kemudian juga menulis di media massa, seminar dan seterusnya lah yang mempengaruhi politik. Jadi jangkauannya banyak ya Mas Ais, yang nggak cuma dari grassroots aja, tapi dari sampai level kebijakan, hulu ke hilir itu semuanya tersentuh sama kapal perempuan. Kapal ini, kapal perempuan sudah beraktivitas hampir 20 tahun. Nah selama ini apa catatan dari kapal perempuan mengenai kesetaraan gender, kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak perempuan? Ya, di beberapa bidang itu pemenuhan hak-hak perempuan mengalami kemajuan. Beberapa hal ya, misalnya dalam hal partisipasi politik, ada kuota, kemudian sudah ada peraturan-peraturan tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, ada undang-undang perlindungan terhadap PKDRT kayak gitu ya. Terus kemudian juga sudah banyak kemajuan di tingkat pendidikan. Nah, namun demikian itu yang namanya gender mainstreaming. Gender mainstreaming itu mungkin kalau dibicarakan itu tampaknya kayak enteng begitu saja ya, pengarus utamaan gender. Tapi yang namanya pengarus utamaan gender itu kan mestinya dia ada di semua kementerian, lembaga, sektor dan juga kehidupan masyarakat. Contohnya apa? Misalnya kementerian yang mengatur infrastruktur. Infrastrukturnya kan juga harus dipikirkan bagaimana jalan itu supaya tidak gelap, supaya tidak terjadi rawan kekerasan dan seterusnya kayak gitu. Nah, bidang ekonomi juga demikian, bagaimana mengangkat ekonomi perempuan yang sulit mendapatkan kredit dan sebagainya. Jadi semua itu punya perspektif dan pengarus utamaan gender. Ini
masih sangat lemah. Jadi pertama, lemahnya di mana? Lemahnya di tingkat kementerian lembaga. Gender mainstreaming ini masih menjadi semacam prosedur saja untuk memenuhi proses.